Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbul Watan dengan NIM C1C020047. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fikih zakat, di mana dengan dosen pengampu Dr. Wermi Eka Putra, SEMSI CIQNR CSRS. Langsung saja ke slide yang pertama, yaitu pengertian dari zakat. Zakat dalam bahasa atau zakah berarti tumbuh, suci, bersih, dan baik. Etimologinya adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Pengertian infak bahasanya adalah membelanjakan. Berdasarkan etimologi, mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SAW, dan tepatlah kamu berinfak untuk agama, dan janganlah kamu menjerumuskan diri dengan tanganmu sendiri ke lembah kecelakaan karena menghentikan infak itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Kemudian adapun sumber hukum adapun sumber hukum mengenai zakat, ya, kemudian yang pertama ada Al-Quran. Dijelaskan bahwa ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Quran surah ke-9 ayat 103. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran surah ke-30 ayat 139. Dan celakalah bagi orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan keadaan kehidupan dan akhirat. Quran surah 41 ayat 6 dan ayat 7. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, dan mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan dan diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surah ke-9 ayat 60. Kemudian adapun dari As-Sunnah, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti dia akan didatang oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan, dengan dua bintik di antara kedua matanya. Hadis riwayat Bukhari. Golongan yang tidak mengeluarkan zakat di dunia akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang. Hadis riwayat Tabrani. Bila sedekah atau zakat bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa. Hadis riwayat Bazar dan Baihaqi. Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian adapun dari jenis zakat, yang pertama adalah zakat jiwa atau fitrah, zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir Ramadan. Barang siapa yang mengeluarkan sebelum sholat id, maka zakat fitrah yang diterima, dan barang siapa yang mengeluarkan sesudah sholat id, maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Hadis riwayat Ibnu Abbas sebesar satu sah makanan pokok suatu masyarakat. Satu sah sama dengan satu mun, dan 4 kali 2 tangan orang dewasa, kira-kira 2 sama dengan 2,175 kg. Kemudian adapun zakat mal atau zakat harta yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak ditentukan dikarenakan harta yang dimiliki. Kemudian adapun dari objek zakat itu sendiri, misalnya yaitu adalah satu zakat binatang ternak, wajib atas unta, sapi, dan domba. Selain itu para ulama berbeda pendapat. Kemudian adapun yang kedua ada zakat emas, perak, dan uang. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak dinafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, dan pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan pinggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kau simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Quran surah 9 ayat 36.
Kemudian adapun zakat selanjutnya itu zakat pertanian atau zakat ziarah. Hai orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Janganlah kalian bermaksud menafkahkan yang buruk-buruk darinya apabila kamu tidak sendiri untuk menerimanya kecuali dengan mata terpincing. Quran surah ayat 2 167. Kemudian ada zakat barang tambang atau al-wadin dan barang temuan atau zikar serta hasil laut. Rizas menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut dengan harta karun. Hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah telah berkata Rasulullah SAW, zakat rikat 1/5, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kewajiban pembayaran zakat adalah saat ditemukan dan tidak ada haul dengan nisbah 85 gram emas murni. Kemudian ada zakat perdagangan atau tijarah. Pedagang-pedagang nanti pada hari kiamat dibangkitkan dari kubur sebagai orang-orang durjana, terkecuali orang-orang yang bertakwa, baik dan jujur. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang dipisahkan untuk berdagang. Kemudian adapun selanjutnya itu zakat produk hewani. Hasil ternak yang belum dikeluarkan zakatnya, hasil dikeluarkan zakat dari produknya, zakat sebesar 2,5% seperti zakat perdagangan dengan syarat nisbah sebesar 635 kg dan tidak harus mencapai haul. Khusus madu zakatnya 10%. Kemudian ada zakat investasi. Investasi adalah suatu kekayaan yang ditanamkan dalam berbagai bentuk aset jangka panjang, baik untuk tujuan mendapatkan pendapatan atau ditujukan untuk diperdagangkan investasi dalam saham. Jika saham tersebut diperdagangkan dan bergerak di bidang industri atau perdagangan, maka dikenakan zakat 2,5% atas harga pasar saham dan keuntungannya sekaligus karena dianalogikan urut tijarah atau komoditi perdagangan. Kemudian ada zakat investasi dalam bentuk obligasi. Jika pada konvensional itu tidak dihalalkan, maka tidak ada kewajiban zakat atas penghasilan obligasi. Jika investasi dalam objek syariah dikenakan atas obligasi dan keuntungannya sebesar 2,5% sesuai dengan zakat perdagangan setelah memenuhi haul atau nishab. Ya, kemudian ada zakat investasi dalam bentuk aset. Dikarenakan zakat yang dianalogikan dengan zakat pertanian, barang berupa tanah, gedung atau alat seperti mesin produksi, alat transportasi dan lain-lainnya tidak dikenakan zakat tetapi dikenakan atas penghasilan bersih sebesar 10%. Kemudian ada zakat profesi dan penghasilan. Abu Ubaid meriwayatkan adalah Umar bin Abdul Aziz memberikan upah pada pekerjaannya dan mengambil zakatnya, dan apabila pengembalian al-maqdani barang gosok atau curian yang dikembalikan diambil zakatnya. Kemudian ada yaitu zakat atas uang untuk tahun pertama. Bila uang tersebut sebelum ditabung telah dizakati, maka zakat yang dikenakan hanya atas bagi hasilnya saja. Sedangkan jika sebelumnya belum dizakati, maka atas keseluruhannya. Kemudian zakat atas institusi atau perusahaan. Zakat perusahaan mengacu pada zakat perdagangan dikarena dipandang dari aspek legal dan ekonomi. Kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Sesuai dengan keputusan 91 zakat di Kuwait tanggal 13 April 1984 tentang zakat perusahaan sebagai berikut. Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat terpenuhi atau manaf. Kemudian adapun orang yang menerima zakat, yang pertama adalah penerima zakat fakir miskin, alamin, mu'alaf orang yang belum merdeka, orang-orang yang berhutang dan berjuang di jalan Allah dan menuju jalan Allah. Yang kedua adalah fakir miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya. Yang ketiga adalah yang ketiga ada alamin, semua yang berhubungan dengan
pengaturan administrasi dan keuangan zakat. Yang tiga adalah muamalah, mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya dan keyakinan dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat kepada atas kaum muslimin atau diharapkan atas adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. 5. Orang yang belum merdeka, budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya. 6. Orang yang berutang. 7. Orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah. 8 adalah orang yang melakukan perjalanan menuju Allah atau ibnu sabil. Kemudian adapun orang yang tidak menerima zakat, terdapat 4. Yang pertama adalah 1 orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai 1 nishab. 2. Orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, dan jika penghasilannya tidak mencukupi baru boleh mengambil zakat. Yang 3 adalah orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. 4. Ibu bapak atau kakek nenek hingga ke atas, atau orang atau anak-anak hingga ke bawah, atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya, namun diperbolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan. Adapun hikmah dari zakat, 1. Filar amal jami'i bersama antara yang kaya, para mujahid dan dai dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, alat pembersih harta dan menjaga dari ketamakan orang kikir. Yang 3 adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan potensi umat, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Yang keempat adalah menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dan mendistribusikan harta dan keseimbangan bertanggung jawab individu dalam masyarakat. Kemudian adapun perlakuan akuntansi menurut PSAK 109, yaitu adalah penerimaan zakat diakui pada saat zakat atas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambahan dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima, tetapi tidak dalam bentuk non-kas sebesar nilai wajar aset. Jurnalnya adalah dari kredit, kas, dana aset di sebelah kredit, kemudian akun aset non-kas nilai wajar, dana zakat di sebelah kredit, di sebelah debit, kemudian adapun dana zakat yaitu di sebelah kredit, di sebelah dana zakat. Kemudian akuntansi untuk zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. Adapun akun dana zakat di sebelah debit, kemudian akun kredit, adapun akun dana zakat atau amil di sebelah kredit, kemudian ada akun dana zakat non amil di sebelah kredit. Demikianlah penyampaian materi tentang akad zakat. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian video ini maupun kesalahan dalam penyampaian terhadap materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.